Hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini kita membawakan seminar mini yang berjudul pengembangan diri yang akan disampaikan oleh narasumber kita nantinya. Nah, saya di sini bukan hanya sendirian teman-teman, tapi kami ada 3 orang yang menemani kalian dalam seminar ini. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Alisman Halawa sebagai MC serta peserta. Di sebelah kiri saya ada moderator kita yaitu Andreas Dengang. Dan di sebelah kanan saya ada narasumber kita yaitu Maria Florentina Arjen sebagai narasumber. Nah, langsung saja kita akan menyaksikan materi dari narasumber. Kepada moderator kami persilakan. Oke, baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Mas Arisman selaku MC. Langsung saja kita akan ke acara inti kita yaitu penyampaian materi dari Mbak Ranti. Sebelumnya nanti kita akan diberikan sesi tanya jawab setelah Mbak pemateri menyampaikan materinya. Materi kali ini kita akan membahas tentang temanya seminar pengembangan diri, tetapi lebih dikhususkan ke attitude. Sebelum saya berikan waktu kepada pemateri atau narasumber kita Mbak Ranti, saya akan memperkenalkan lebih detail lagi. Nama lengkapnya itu Maria Florentina Arjen, sering dipanggil Ranti. Dia sekarang semester 3 manajemen Setiapan Surabaya. Dia juga berperan aktif terhadap BEM. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Mbak Ranti. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh Pak MC dan juga Pak Moderator. Saya selaku narasumber pemateri kita pagi ini. Saya sudah diperkenalkan oleh Pak Moderator, bisa dipanggil Ranti. Materi kita, seminar kita siang hari ini adalah tentang pengembangan diri, lebih khususnya adalah attitude. Nah teman-teman, saya akan membahas tentang attitude kita sebagai mahasiswa, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Baik. Nah teman-teman, tahukah kita, kalian apa sih attitude itu? Attitude itu adalah sikap atau perilaku kita yang kita terapkan keseharian kita dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita tunjukkan, gimana kita bertindak, gimana kita berbicara kepada orang lain, itu merupakan atas pikiran kita ya. Ke Andreas gimana, setuju atau tidak? Ada mengatakan bahwa percaya tidak percaya itu Anda dapat mempengaruhi kesuksesan Anda ke depannya. Tentunya sangat percaya ya. Karena dari pengertiannya tadi itu bagaimana cara kita bertindak, berbicara. Itu kan dasar dari kehidupan kita. Ketika kita berattitude baik, berarti itu menunjukkan kita itu baik ya terhadap orang lain. Jadi itu adalah dasar dari sebuah kesuksesan. Baik. Berarti kita percaya ya kalau attitude kita itu bisa mempengaruhi kesuksesan kita ke depannya. Maka dari itu mulai dari sekarang kita harus memperbaiki attitude kita jika attitude kita tidak baik ya selama ini. Selanjutnya mahasiswa attitude. Saya akan bahas tentang public attitude mahasiswa yang harus kamu miliki. Attitude umum yang harus kita miliki sebagai mahasiswa ada salam, senyum, dan sapa. Ketiga hal ini bukan hal yang susah yang kita lakukan ya, tapi sangat mudah. Namun bagaimana kita menerapkan ketiga ini, salam, senyum, dan sapa. Ketika kita berpapasan dengan orang yang baru kenal, terlebih khusus di kampus, misalnya senior sama junior, junior sama senior, kita harus bisa sapa, senyum, dan salam agar tidak kelihatan judes, agar orang yang mau menemui kita tidak takut. Lanjut.
ada tolong, maaf, dan terima kasih. Ketiga kata ini dari kata tolong. Ketika kita meminta bantuan ke seseorang, kita harus mengucapkan kata tolong. Kata tolong itu gimana, Mas Andi? Kenapa harus minta tolong ke orang-orang ketika kita minta bantuan? Ya memang tolong kan menunjukkan kita meminta bantuan, kita sedang membutuhkan orang juga. Jadi ketika seorang itu mengatakan tanpa ada kata tolong, meminta bantuan tanpa ada kata tolong, itu sebenarnya bukan minta bantuan, itu semacam kalimat perintah. Iya, betul sekali. Ketika kita itu meminta bantuan dari seseorang tanpa menggunakan kata tolong, itu berkesan memerintah seseorang. Nah, selanjutnya kata maaf. Ketika kita berbuat salah ke seseorang, kita harus menggunakan kata maaf. Mohon maaf, minta maaf ke seseorang. Selanjutnya ada kata terima kasih. Terima kasih itu ketika kita diberi sesuatu sama seseorang atau diberi bantuan dari seseorang, ya Mas Andi. Misalnya saya, Mas Andi minta bantuan dong, ambilin buku saya. Nah, selanjutnya baik, 7 sifat yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Yang pertama, berpikir kritis. Kita sudah beda, kita sebagai mahasiswa tentunya bukan lagi sebagai seorang anak SMA ataupun SMP. Kita sebagai mahasiswa pasti harus berpikir kritis. Berpikir kritis seperti apa? Kita jangan mudah untuk terpengaruh dalam sesuatu. Kita harus mencari tahu secara detail segala sesuatu. Sejauh mungkin kita tahu, ya. Misalnya contoh, kita diajak bergabung dalam sebuah organisasi. Tentu kita harus tahu tujuan organisasi itu apa. Jangan sampai menjerumus kita ke hal yang tidak baik. Nah, di sini kita harus berpikir kritis. Yang kedua adalah mandiri. Sebagai mahasiswa kita dituntut untuk menjadi seorang yang mandiri. Ketika diberi tugas dari kampus, kita harus bisa mengerjakan tugas tersebut tanpa ada bantuan dari orang lain, tanpa melibatkan orang lain. Ketika kita menyelesaikan tugas itu tanpa melibatkan bantuan orang lain, itu kita sudah mandiri. Kita di sini sebagai anak kos, ya, anak kosan, sebagai anak rumahan, ketika diberi tugas, kadang kalau anak kosan pasti nyelesainya sendiri, atau maka untuk kesehatan pasti diselesaikan sendiri. Kalau anak rumahan pasti ada bantuan dari orang tua soal kesehatan, tentang hal kampus. Selanjutnya ada pintar berkomunikasi. Kita sudah menjadi seorang mahasiswa yang mahal. Kita adalah seorang mahasiswa harus pintar berkomunikasi baik dengan umum. Nah, pintar berkomunikasi itu artinya kita bukan hanya bisa lancar percaya diri depan, tetapi kita menggunakan bahasa yang bagus, yang beretitude, yang baik, ya, yang tidak mempengaruhi, yang tidak menyakiti perasaan orang lain, mengganggu perasaan orang lain. Selanjutnya ada kreatif. Kreatif itu di sini ada Mas Andi sama Mas Alisman. Saya ingin bertanya kepada Mas berdua, apa perbedaan dari kreatif dan inovatif? Kadang orang mensamakan kedua arti ini. Kira-kira gimana, Mas? Baik, langsung saja Mbak. Ini menurut saya, kalau inovasi itu yaitu menciptakan hal-hal baru atau ide baru, sedangkan kreatif itu mengembangkan hal-hal baru tadi itu. Itu menurut saya. Mas Andi gimana? Itu sama sih Mas, karena ya seringkali kita dengar orang itu membeda ada yang menyamakan kreatif dan inovatif, ada yang menukar-nalikkan arti itu juga. Jadi yang sebenarnya tadi yang sama seperti disampaikan oleh Mas Alisman. Iya, kadang orang itu menyampaikan secara lantang, ya. Kita harus berpikir kreatif dan inovatif. Ternyata artinya tidak tahu. Nah, arti kreatif itu lebih ke ide kita, bisa menemukan ide-ide yang baru, ya. Sedangkan inovatif
inovatif itu menerapkan dari kreatif itu, menerapkan secara nyata. Jika dalam suatu perusahaan atau organisasi bisa berkreatif namun tidak bisa inovatif, sangat sia-sia ya. Jadi satu pekerjaan harus disatukan dua-duanya ya, kreatif sama inovatif ya. Selanjutnya adalah peduli. Tetap peduli ketika orang lain sedang kesusahan atau masyarakat organisasi apapun itu yang membutuhkan bantuan kita, kita harus peduli ya, sebagai mahasiswa maupun dalam kampus maupun di luar kampus. Kita harus menunjukkan rasa peduli, berempati kepada siapapun. Selanjutnya ada rasa percaya diri. Percaya diri itu gimana ya Mas Anjas? Percaya diri itu yakin, merasa yakin dengan kemampuan diri sendiri. Ketika memang kita merasa bahwa kita bisa, maka lakukan. Ketika kita merasa ini saya kurang mampu, kita belajar lebih banyak lagi supaya bisa percaya diri. Iya, kunci dari kesuksesan itu adalah percaya diri. Ada para ahli mengatakan ya, Paul Sweeney mengatakan bahwa kamu tidak selalu bisa mengubah situasimu, tapi kamu selalu bisa mengubah sikapmu. Kita dari tadi membahas tentang attitude ya, maka kamu tidak bisa mengubah situasimu. Yang kamu bisa ubah itu adalah sikap. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Materi kita tentang attitude sudah berakhir dan kita masuk ke tanya jawab ya. Iya. Saya serahkan kembali ke moderator kita, Kak Andreas. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Ranti yang telah memberikan materinya yang cukup bagus ya. Ada beberapa hal yang kita petik bahwa attitude itu sangat mempengaruhi ya kesuksesan kita di hari selanjutnya. Sebelum kita menyampaikan pesan akhir, kita ada sesi tanya jawab nih. Mungkin ada teman-teman yang mau memberikan pertanyaan. Mas Azman, mungkin ada pertanyaan dari Moderator, terima kasih atas kesempatan dari Bapak saya. Pertanyaan saya, ini apa dampak negatifnya kepada kita atau kepada diri kita kalau kita itu tidak mempunyai attitude yang bagus. Nah, seperti yang dijelaskan oleh narasumber tadi. Baik, itu ya, Mbak Ranti silakan dijawab. Gimana tadi coba? Pertanyaan dari nanti, apa dampaknya ketika kita tidak memiliki attitude yang baik? Nah, tadi awal sudah mengatakan bahwa kesuksesan kita di masa depan itu ditentukan oleh attitude kita ya. Iya. Ketika attitude kita tidak bagus, berarti kita sudah merusak kesuksesan kita itu, sudah mempengaruhi kesuksesan kita. Ketika setiap hari kita, kehidupan kita dipenuhi dengan attitude yang tidak bagus, perilaku kita tidak bagus setiap hari, maka itu kita tidak menuju kesuksesan ya. Kita bukan menuju kesuksesan itu. Maka dari itu kita ingatkan saja bahwa attitude itu adalah jalan kita, attitude yang benar ya. Salah Salah satu jalan kita menuju kebenaran, menuju kesuksesan dia. Gimana Mas Arisman? Mas Azman mungkin ada tambahan pertanyaan? Ada sudah cukup. Baik teman-teman, demikian seminar kita pada hari ini. Materinya sungguh luar biasa. Terima kasih ya kepada Mas Moderator dan Mbak Anti. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Kedepannya kita mengambil tema, mengambil kesimpulan dari materi tersebut. Kita ya, tadi saya terkesan sekali dengan materi yang disampaikan oleh narasumber kita itu kita tidak bisa mengubah situasi, tetapi sikap kita yang bisa kita ubah. Nah, itu demikian seminar kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mas Azman, terima kasih.